peningkatan kemampuan guru dalam menyusun RPP kurikulum 2013 yang berorientasi High Order Thinking Skill melalui in-house training IHT di SD Negeri 1 Punggelan. Tak lupa serta sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Pertama-tama yaitu yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah sebagai di SD Negeri 1 Punggelan, kedua Dewan Guru dan karyawan. Adapun susunan acaranya yaitu sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan, 4. Pengisian, 5. Lain-lain, doa, dan 6. Penutup. Sebagai acara pertama, pembukaan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kedua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Untuk Mbak Eling, silakan ke depan untuk dicek. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi paduriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Punggelan, Ibu Robiati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, khususnya Pak Admin yang saya hormati juga, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan tugas sehari-hari, dan khususnya untuk hari ini adalah melaksanakan tugas yang dalam hal ini adalah tugas dari Pak Admin selaku calon kepala sekolah yang mendapat tugas OJT yang hari ini adalah tanggal 9 November 2020 untuk mengadakan
bersama-sama Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Bunggelan yang nanti akan dipandu oleh Bapak Admin penyusunan RPP kurikulum 2013 yang berorientasi HOT, yang mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah TOT atau istilahnya pelatihan atau diklat, mungkin beberapa Bapak Ibu guru sudah mengetahuinya, tetapi dalam hal ini masih ada yang belum paham, sehingga nanti kita bersama-sama dipandu oleh Bapak Admin, kita bersama-sama untuk bisa berlatih menyusun RPP kurikulum 2013 yang berorientasi HOT atau High Order Thinking Skill. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Admin yang sudah mempersiapkan diri, yang nantinya akan membimbing belajar bersama begitu untuk menyusun RPP di SD Negeri 1 Bunggelan. Kebetulan Pak Admin juga adalah guru di sini. Mudah-mudahan nanti setelah selesai Bapak Ibu guru dapat membuat RPP yang berorientasi pada HOT dengan baik dan dengan benar. Mudah-mudahan nanti ada efek positifnya karena kita sudah belajar. Yang kedua kalinya kami doakan mudah-mudahan nanti Pak Admin dalam menyusun kegiatan-kegiatan dan membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan OJT, mudah-mudahan nanti akan berjalan dengan lancar, laporannya akan baik, begitu. Nanti kemudian ada efek positifnya adalah di SD Negeri 1 Bunggelan dan di Pak Admin sendiri yang akan menjadi kepala sekolah. Kita satu teman mendoakan mudah-mudahan tahap-tahap yang dilakukan oleh Pak Admin dalam melaksanakan tugas untuk OJT mudah-mudahan nanti akan berjalan dengan lancar, kemudian selesai pada waktunya dan berhasil dengan memuaskan. Itu mari kita bersama-sama untuk berlatih menyusun kurikulum 2013, bukan menyusun kurikulum tapi menyusun RPP kurikulum 2013 yang berorientasi pada High Order Thinking Skill. Dalam hal ini nanti Bapak Ibu yang belum mengikuti pelatihan untuk RPP yang berorientasi pada HOT, ada beberapa, mudah-mudahan nanti akan menjadi pandai atau bisa membuat dengan baik, dan yang sudah akan menjadi lebih pintar lagi, begitu harapan saya, dan nanti mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dalam kegiatan ini. Itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan nanti kita serius untuk berlatih membuat RPP yang berorientasi pada HOT. Itu saja. Dari kami berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pengisian yang akan diisi oleh Bapak Admin SPDC. Kepada Bapak Admin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih kepada guru kepala sekolah yang telah memberikan waktu, yang mana hari ini mungkin Bapak Ibu sedang kegiatan yang lain, namun dipentingkan untuk mengikuti IHP ini. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru di SD 1 Bunggelan ini untuk ikut juga dalam kegiatan IHT atau in-house training. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang diberikan oleh narasumber saya, dosen saya, dan beliau adalah Pak Eko Suroso, lebih lengkapnya Dr. Andes Eko Suroso MPD. Beliau adalah rektor di UMP Purwokerto. Saya terkesan dengan beliau karena dia pada saat mengajar sangat lucu ya, sehingga saya ingin meniru tapi belum bisa. Ya mungkin nanti akan sedikit saya ragakan mungkin ya. Ya itu. Perkenalkan untuk ini alamat di FB saya. Saya tidak bisa membuat FB dengan kata-kata admin karena kalau saya tulis admin di sana dijawab ya, nama Anda sudah digunakan, sehingga saya cari-cari namanya yang lain, yaitu namanya Yuna Kamila. Ini nama anak dari istri saya, anak yang ketiga, karena sih belum pernah beranak, Pak. Mohon maaf ya. Ini anak dari istri saya, ini anak yang ketiga. Iya, ya, mohon maaf itu ya, tidak pakai kata. Ya, Bapak Eko Suroso MPD. Ya, jadi ya, tidak apalah nama anak saya, tidak apa-apa di situ. Yang penting kalau Bapak Ibu mau berkomunikasi lewat FB atau email bisa lewat itu, ya, karena kalau ya mungkin lewat WA mudah dihapus jadi hilang, tapi nanti kalau lewat email dan FB akan lama, maksudnya HP-nya tidak cepat blank karena dimasukkan di internet. Baik Bapak Ibu semuanya, di siang hari ini kita akan bertemu untuk membahas kepentingan kita, yaitu untuk bagaimana caranya agar kita dalam membuat RPP itu bisa membuat anak senang. Karena pendidikan itu ya, di samping anak mendapatkan ilmu, yang penting itu anak senang belajar atau well-being, atau istilah sekarang. Jadi student well-being, maksudnya anak belajar dengan senang itu bagaimana caranya? Yaitu solusi yang saya tawarkan, yaitu nanti kita merancang pembelajaran dengan menggunakan HOTS atau High Order Thinking Skill. Maksudnya anak yang belajar dengan kemampuan tinggi tapi senang ya. Jadi karena senangnya mungkin di sini karena anak tidak hanya mendengarkan, tapi nanti anak akan memperagakan, barangkali berbuat sendiri ya, dan lain-lain. Kita next. Ini ya, terkait tugas hari ini adalah tugas dari nantinya akan dimasukkan pada laporan OJT ya, on the job training atau latihan ya, latihan untuk mungkin memandu ya suatu kegiatan. Ini Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwa dalam membuat RPP yang berbasis atau berorientasi pada HOTS ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu langkah kerja dari guru itu sendiri yang mau membuat RPP. Nanti pada RPP yang dibuat Bapak Ibu nanti ada kegiatan-kegiatan anak apa nanti ya, setelah RPP itu akan diperagakan di kelas ya, supaya nanti anaknya bisa aktif ya. Kemudian gurunya juga bekerja, jadi ketiga-tiganya bekerja. Maksudnya pada saat pembuatan RPP kita sudah merancang bagaimana supaya anak nanti ketika berlangsungnya pembelajaran anak ikut aktif, tidak ngantuk ya. Nah itu akan kita siapkan dari awal ya, dari kita saat membuat RPP. Langkah-langkah yang pertama yaitu ya, kita akan buat yaitu pertanyaan yang mendasar ya. Ini aktivitas gurunya.
guru menyampaikan topik ya, mengajukan pertanyaan bagaimana dan cara memecahkan masalahnya. Jadi nanti kita di RPP kita tuangkan bagaimana ya, kita buat pertanyaan-pertanyaan supaya anak itu nanti bisa memecahkan atau menjawab pertanyaan kita secara benar ya, dengan nalar atau secara ilmu yang benar atau saintifik ya. Jadi jawabnya nanti anak-anak usahakan kalau jawab ya jangan asal jawab, tapi yang jawab ada dasarnya ya, atau ada ilmunya. Nah ini ya, setelah guru aktif merancang ya caranya bagaimana supaya anak nanti diberi pertanyaan dan dapat menjawab ya, itu kita pikirkan kata demi katanya nanti. Kemudian nanti diharapkan dari RPP yang kita buat itu aktivitas peserta didiknya. Yang pertama nanti peserta didik dapat bertanya, jangan hanya dapat menjawab tapi juga harus dapat bertanya. Jadi supaya anak itu dilatih mandiri ya, bisa bertanya setiap anaknya. Mungkin giliran ya, diberi kesempatan setiap anak untuk bertanya nantinya di pembelajaran. Kemudian yang kedua nanti ya misalnya ya anak dilatih untuk mengajukan pertanyaan yang terkait dengan pemecahan masalah. Misalnya bagaimana seandainya kita harus berangkat sekolah sedangkan situasinya sedang hujan ya. Apakah mungkin pertanyaan anak ada yang seperti itu ya. Nah nanti mungkin sebelum dijawab oleh guru ya, anak yang lain mungkin diberi kesempatan untuk menjawab dulu, jangan langsung dijawab oleh guru ya, tetapi usahakan anak yang menjawab dulu ya. Nanti kalau sudah tidak satupun yang menjawab, misalnya menjawabnya masih ada yang keliru, baru guru mungkin memberikan penjelasan atau garis bawah ya, atau menyimpulkan dari beberapa pendapat anak. Nah, yang akhirnya kesimpulan itu masih diambil yang paling benarnya. Kemudian yang berikutnya yaitu ya mendesain perencanaan produk. Misalnya dari RPP yang kita inginkan, kita itu merencanakan agar anak-anak misalnya mampu membuat bentuk misalnya kubus. Nanti usahakan setiap anak bisa membuat kubus. Nah itu namanya produk ya. Nah kita merancang bagaimana supaya setiap anak nanti bisa membuat kubus ya. Jadi mungkin ditunjukkan beberapa bangun ya, ada balok, mungkin ada ya limas ya, kita tunjukkan. Nah setelah anak paham, nanti diharapkan setiap anak bisa membuat dengan kertas barangkali ya, dengan kertas bekas juga boleh ya, atau kertas yang masih baru. Karena sekarang kan bosnya banyak sekali, jadi ya bisa kita beli untuk kertasnya nanti untuk membuat peraga misalnya kubus dan lain sebagainya. Nah itu bentuk kubus yang dihasilkan dari anak itu berarti produknya. Jadi kita harus bisa merancang seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya, untuk rancangannya kita menyusun jadwal pembuatan. Jadi di RPP itu nanti kita rancang pembuatannya akan selesai mungkin berapa hari atau berapa jam atau berapa menit, harus kita rancang. Jangan sakenak dewe nanti tidak selesai 1 tahun ya. Dan kita rancang di situ di RPP, anak harus bisa membuat kubus misalnya ya dalam waktu 1 hari maksimal ya, maksimal 1 hari. Kalau sudah lebih dari 1 hari berarti dianggap tidak lulus ya, karena tidak bisa sesuai dengan waktunya ya, jadwalnya harus ada ditentukan, maksudnya supaya anak mengerjakan. Ini keaktifan dari guru pada saat merancang pembuatan untuk menyusun pembuatan produk. Jadi yang pertama guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan ya. Jadi ditentukan bersama-sama, jangan kita misalnya menunjuk anak belum siap sudah hari ini harus mengumpulkan misalnya gambar atau benda kubus, padahal kita belum siap apa-apa. Nanti anaknya kelengar semua ya, bingung bukunya disesuaikan ya untuk buat, akan kasihan ya, kasihan. Harus kita tentukan bersama-sama ya, anak dengan guru kita bekerja sama untuk menentukan kira-kira hari apa sudah siap semuanya untuk membuat karya tersebut atau produk tersebut.
Itu keaktifan bersama antara guru dan peserta didik. Kemudian yang berikutnya aktivitas anak didik ya, supaya dalam membuat kubus itu bagaimana. Yang pertama, peserta didik ya menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Jadi anak juga aktif ya. Anak juga diangan-angannya ditanamkan bahwa pembuatan kubus ini ya, misalnya hanya butuh waktu 10 menit. Jadi aktif membuat, tidak bermain dengan teman sebelahnya misalnya ya. Jadi bekerja benar-benar mereka, jangan dibiarkan. Kalau kita tidak tentukan waktunya kan, nah dikumpulkan tahun depan saja. Ya. Ini kan nanti tahun depan juga masih diterima kok. Nah ini jadi harus kita rancang supaya anak aktif mengerjakan, maka waktunya ditentukan. Waktunya, tanggalnya mungkin lama pembuatannya harus ditentukan. Kemudian yang berikutnya, dalam kita menentukan ini ya, dalam TIK misalnya TIK pada RPP ya, TIK-nya itu harus ini ya, mengacu pada beberapa hal ya. Yang pertama kita harus mengacu pada ini, misalnya kita mencari untuk yang model inquiry atau penemuan ya. Karena di OTS ini banyak sekali, ada inquiry, ada PJBL dan yang lainnya banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu yang sudah biasa diklat ya, mungkin sudah lebih paham. Nah kali ini saya mengambil contoh yang misalnya RPP yang nantinya anak bisa menemukan masalah sendiri atau bisa menyelesaikan sendiri. Ya. Saya kira karena waktunya sudah sholat zuhur, kita sebagai orang Islam kalau sudah dipanggil untuk sholat ya sholat dulu. Maka penjelasan hari ini saya potong sekian dulu. Mungkin lain waktu bisa dilanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.